Ponselmu lagi diupdate dan tiba-tiba lepas dari pengecasnya. OS terbarunya sudah di-download, tapi parahnya kamu nggak tahu kalau ponselmu nggak dicas saat lagi menginstal pembaruan. Kamu mencoba membiarkannya selesai, tapi ternyata ponselmu mati. Dan saat kamu mau mengecasnya, unduhanmu dilanjutkan. Beberapa saat kemudian, ponselmu menyala dengan software terbaru. Kamu udah seneng banget dan pengen cepat-cepat ngecek fitur terbarunya. Tapi iPhone-mu malah mengalami malfungsi. Home screen-nya nggak bisa berfungsi dan terus-terusan nge-lag. Sejumlah aplikasi yang ada juga nggak bisa dibuka. Akhirnya, kamu nggak bisa mengakses sebagian filemu. Nah, di dunia teknologi, hal kayak gini dinamakan break. Yah, namanya juga batu bata yang harganya selangit kan? Firmware adalah software yang tertanam di hardware, atau singkatnya, software untuk hardware. Tapi software yang satu ini nggak bisa dipindahin dari perangkat satu ke perangkat lain, atau bisa kamu uninstall semaumu. Firmware terdapat di banyak gadget seperti ponsel, kamera, konsol game, router, dan komputer. Masing-masing firmware punya keunikan, makanya firmware sangat sensitif saat diinstal. Jadi, saat perangkatmu mengalami break, isi perangkatmu yang sedang diupdate tiba-tiba terhenti di tengah jalan. Firmware-nya baru separuh ditimpa oleh interupsi eksternal dan nggak bisa berfungsi dengan normal lagi. Tapi untungnya, nggak semua kasus sama-sama begitu. Beberapa ponsel memang bisa kurang berfaedah, mirip batu bata yang dikantongi, tapi ponsel lain juga bisa dibenerin. Kalau ponselnya masih setengah berfungsi, masih ada solusinya kok. Tapi perangkat yang mengalami break nggak bisa diperbaiki secara normal. Makanya, akan selalu ada peringatan. Jangan matikan perangkat saat diinstal. Mungkin masih aman kalau listriknya mati sebentar. Tapi sebaiknya selalu cas ponselmu tiap kali ada pembaruan. Dan ini berlaku untuk semua perangkat yang memiliki firmware. Apple selalu memiliki pembaruan OS dan mengingatkan penggunanya untuk menyimpan cadangan data sebelum memulai pembaruan. Kalau terjadi break, caranya dengan mencolokkan iPhone ke komputer, buka iTunes, lalu klik backup. Atau kamu bisa menggunakan iCloud dan penyimpanan cloud lain. Dengan begini, kamu akan bisa tenang dan bisa menikmati pembaruan firmware. Saat membuka laci, kamu nemu iPad generasi pertama yang kamu beli saat ABG. Kamu langsung mengecasnya dan ternyata masih nyala. Wah, asik, bisa hemat uang tuh. Akun lamamu juga masih bisa dibuka. Jadi, kamu langsung masuk ke App Store tapi nggak nemu aplikasi penting seperti Netflix, Facebook, atau Instagram. Saat di-download juga error. Aplikasi ini nggak kompatibel dengan gadgetmu. Jadi, kamu nggak bisa menginstalnya. Sebelum mengembalikannya ke laci, ternyata kamu dapat info baru. Untuk mendownload aplikasi baru di OS lama Apple, kamu harus punya akun di perangkat iOS barumu. Tapi ini nggak berlaku di Mac. Setelah bikin akun di iPhone atau iPad baru, kamu harus masuk melalui iPad lama. Setelah itu, buka aplikasi. Dan kamu bisa melihat daftar semua aplikasi yang kamu unduh. Jadi, kamu nggak mengunduhnya dari App Store, tapi dari daftar aplikasi. Sekarang, kamu bisa menikmati semua aplikasi baru di perangkat lama. Kalau mau bernostalgia, kamu juga bisa mendownload emulator konsol game di perangkat Android. Dengan begini, kamu akan bisa main game lama kesukaanmu. Tapi hati-hati dengan lokasi pengunduhannya ya. Aplikasi yang diunduh di luar App Store atau Google Play Store bisa berisi virus atau malware yang malah akan merusak perangkatmu. Kamu bisa punya dua aplikasi pesan di ponsel Android yang mendukung kartu SIM ganda. Namanya memang beda-beda di tiap Android, tapi kamu bisa mencarinya dengan membuka settings dan pilih dual apps, clone apps, twin apps, atau dual messenger. Setelah aplikasinya aktif, kamu bisa membuka aplikasi pesan baru untuk kontak baru di kartu SIM baru. Kita perlu merawat ponsel biar tetap awet. Kalau ponselmu berlayar OLED atau AMOLED, kamu bisa menghemat banyak baterai dengan memakai dark mode di sistem dan aplikasi yang terbuka.
Layar LCD menyinari ponsel dengan lampu latar selalu menyala, meski ponselmu nggak begitu cerah. Tapi layar AMOLED atau OLED cuma mengaktifkan masing-masing piksel untuk menghasilkan cahaya. Jadi, saat kamu memakai mode gelap, piksel yang menyala juga lebih sedikit dan kamu bisa hemat baterai. Agar lebih efektif, kamu juga bisa mengganti foto home screen dan lock screenmu dengan gambar hitam polos. Dengan begitu, daya bateraimu bisa dipangkas setiap kali kamu nyalain ponsel. Kamu sering bosen sama interface yang gitu-gitu aja ya? Nah, kalau kamu punya ponsel Android, download aja launcher baru, kemudian ganti tata letaknya. Tenang aja, data dan pengaturanmu nggak akan berubah kok. Kamu bisa download banyak launcher yang kamu perlukan. Kalau kamu nggak mau ada gangguan di ponsel, pasang launcher yang memperkecil semuanya dari settings sampai homepage, agar kamu bisa milih aplikasi yang penting aja. Jadi, kamu bisa terhindar dari aplikasi media sosial yang sering mengganggumu saat kamu kerja. Saat launcher yang bisa memperkecil interface, ada juga launcher yang bisa mengoptimalkan ponselmu. Install aja launcher yang nunjukin detail performa ponsel, kemudian atur ulang semuanya agar terlihat menarik. Dan plusnya lagi, kamu bisa mengembalikannya ke launcher awal kapanpun juga. Kamu bisa membuka banyak aplikasi sekaligus di ponsel atau tablet Android. Pilihan ini bisa membuka 3 aplikasi sekaligus. Jadi, saat kamu lagi nonton video menegangkan, tapi tiba-tiba ada chat masuk, kamu bisa misahin layarnya di atas dan di bawah untuk nonton video dan balas chat sekaligus. Saat ada email penting, kamu juga bisa menampilkannya sambil nonton video dan chattingan secara bersamaan. Ponsel Samsung punya folder tersembunyi pada settings yang membuat penggunanya bisa mengakses opsi baru untuk menyesuaikan ponsel. Masuk ke settings, kemudian klik About Device atau About Phone. Gulir ke bawah sampai kamu nemu Build Number. Klik tombolnya 7 kali. Setelah itu, kamu harus memasukkan PIN atau kata sandi untuk mengaktifkan opsi developer. Yeay, selamat! Kamu udah jadi developer. Dengan opsi ini, kamu bisa mengatur lokasi palsu dimanapun juga. Download aja aplikasi pihak ketiga yang bisa meletakkanmu di mana saja. Kalau kamu ada di New York dan ingin kelihatan sedang ada di Paris, buka aplikasi ini dan pilih tempat yang kamu mau. GPS-mu akan nunjukin jalan, lalu lintas, dan hal-hal lain yang ada di sekitarmu. Kamu baru beli ponsel terngehits saat ini dengan kamera lebih dari 100 megapiksel. Setelah cekrek-cekrek cukup lama dengan berbagai pengaturan, kamu mulai ngecek hasilnya. Saat membandingkannya dengan ponsel temanmu, kamu tahu kalau fotomu nggak sebagus punya dia. Padahal kamera ponselnya cuma sekitar 64 megapiksel. Banyak perusahaan ponsel menekankan megapiksel tertinggi di pasaran saat ini. Tapi megapiksel cuma ukuran foto, bukan kualitasnya. Jadi, meskipun megapiksel ponselmu tinggi, kualitas gambarnya akan biasa-biasa aja kalau sensor di ponselmu lemah. Pakai trik ini aja, cetak fotonya pada papan iklan besar kalau megapikselnya tinggi, tapi gambarnya nggak akan punya warna, kedalaman, kontras, saturasi, detail, dan kualitas lain yang membuatnya kelihatan bagus. Jadi, kuncinya ada pada pemrosesan sensor yang bagus. Banyak kamera DSLR nggak punya megapiksel besar, malahan angkanya bisa aja lebih rendah dari kamera smartphone sekarang, tapi sensornya jauh lebih unggul. Smartphone modern dan DSLR bisa dilengkapi dengan opsi memilih pengaturan secara manual untuk mendapat kualitas foto terbaik, tapi tetap aja DSLR lebih unggul.